Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Dimas Eko Nur Cahyo Nugroho yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini saya akan mengangkat tema yaitu isu-isu politik yang ada di Ponorogo serta terkait isu politik pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Nah, pada episode kali ini saya akan mendatangi salah satu politisi yang ada di Kabupaten Ponorogo sekaligus anggota DPR RI yaitu Bapak Dr. Andes Supriyanto. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Nah, ini kan saya seorang mahasiswa ilmu pemerintahan yang pastinya saya membutuhkan informasi dan ilmu-ilmu yang dari Bapak seperti politisi itu. Nah, ini untuk Kabupaten Ponorogo ini Pak gimana untuk isu-isunya? Nah, selain itu tahun 2024 yang akan datang akan diadakan pemilu. Nah, sedangkan pemilu itu kan merupakan salah satu demokrasi untuk menumbuhkan pemerintahan-pemerintahan baru, kepemimpinan yang baru. Nah, menurut Bapak untuk tanggapannya bagaimana? Selamat pagi Mas Dimas ini ya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama. Yang perlu kita ketahui bahwa pemilu terkait isu-isu yang sekarang ada, yang sekarang menggelinding begitu kencang terkait penundaan pemilu dan juga penambahan masa jabatan presiden. Isu-isu ini sebetulnya kalau kita lihat dari payung hukumnya terkait konstitusinya, maka sebetulnya ini tidak ada landasan hukumnya, karena landasan hukum yang ada adalah pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Ini pertama. Oleh karena itu, isu yang demikian ini adalah salah satu isu yang sebetulnya ini juga sengaja memang dibuat karena ada beberapa kelompok kepentingan. Kalau ada istilah barunya adalah oligarki kepentingan, bahwa penambahan jabatan presiden dan penundaan pemilu ini berdampak akan lebih dibutuhkan bagi kelompok-kelompok oligarki. Namun secara aturan ini tidak ada. Jadi saya kira sulit untuk dilakukan penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden. Yang sekarang muncul, jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kalau mahasiswa pemerintahan itu akan mempelajari bidang pemerintahan. Tetapi kalau kita kaitkan pemilu itu adalah landasan atau pondasi daripada lahirnya kepemimpinan di tingkat daerah, di tingkat pusat, baik eksekutif maupun legislatif. Apalagi tahun 2024 itu akan diselenggarakan pemilu secara serentak. Pemilu serentak diselenggarakan pada Februari, yaitu menyangkut pilihan presiden, wakil presiden, pemilu DPR RI pusat maupun kabupaten kota, serta pemilu DPD. Itu diselenggarakan sekitar bulan Februari tahun 2024. Gelombang kedua akan dilaksanakan di tahun yang sama, tetapi dilaksanakan pada sekitar bulan November tahun 2024, yaitu pilkada serentak di seluruh Indonesia, meliputi pilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota di seluruh Indonesia. Jadi tahun 2024 itu adalah tahun politik yang betul-betul keras, sehingga kalau kita rasakan pada hari ini, tahun politik ini lahir agak awal. Ini masih 2 tahun lagi, tapi tahun politik sudah begitu kencang karena memang akan terjadi pemilu secara serentak di tahun 2024. Nah, sesuai dengan yang Bapak bilang tadi, itu akan diselenggarakan pemilu di tahun 2024. Nah, untuk Kabupaten Ponorogo sendiri gimana nih Pak untuk isu-isu yang akan datang di pemilu 2024 ini? Kalau terkait dengan kondisi di Ponorogo, maka kita coba melihat sejarah bahwa khususnya di Pilkada Ponorogo ini adalah dibanding dengan kabupaten lain, maka pilkadanya begitu dinamis. Setiap calon ini pertarungannya begitu keras. Namun demikian pada tahun 2024 nanti akan terjadi pemilu yang lebih keras karena akan terjadi pemilu serentak tadi. Yang perlu kita ukur bahwa siapa nanti yang akan tampil di tahun 2024. Saya kira kalau incumbent yang sekarang, Pak Sugiri Sancoko, Bupati sekarang, saya kira akan tampil lagi lah, karena masih sekali menjabat. Kemudian kalau kita melihat incumbent maju, maka sebetulnya siapa yang akan bertarung? Ini yang mesti harus kita lihat dulu.
siapa yang kira-kira akan tampil. Saya kira Ponorogo ini dinamis sekali. Oleh karena itu nanti akan kita lihat mana-mana potensi calon-calon yang ada. Apakah nanti masih memungkinkan Pak Bupati yang lalu, Pak Ipong, ini akan tampil kembali di dalam gelanggang pertarungan di tahun 2004. Saya kira ini perlu waktu untuk menganalisa, perlu waktu untuk kita tunggu tampilan siapa yang akan bertarung di tahun 2024. Nah, kira-kira yang akan maju di pemilu tahun 2024 siapa nih Pak? Kalau kita melihat yang ada ya siapa kira-kira calon yang maju ya memang agak susah ya. Tapi kalau saya bicara siapa yang maju memang nggak bisa. Cuman kalau saya berbicara potensi tokoh yang layak tampil ya saya kira bisa. Yang pertama incumbent jelas. Yang kedua saya kira karena di Ponorogo ini Pak Ipong baru menjabat sekali, maka sebetulnya dari sisi kelayakan beliau layak untuk tampil kembali. Nah, ini beliau layak ini. Kenapa saya bicara layak? Karena beliau punya kapabilitas, punya kapasitas, dan juga saya kira punya orangnya cukup berani. Saya kira salah satu yang mungkin tampil lagi saya kira kok Pak Ipong mantan bupati. Ini saya kira itu. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Bapak Ipong yang sudah menjabat pada periode tahun lalu itu layak kembali untuk maju mencalonkan di pemilihan bupati tahun yang akan datang. Nah, alasan apa sih Pak kok Bapak bilang Pak Ipong itu layak mencalonkan kembali? Kenapa saya katakan bahwa Pak Ipong ini layak untuk tampil kembali? Saya punya rekam jejak terkait kapasitas Pak Ipong. Bagaimana ketika di periode pertama kepemimpinannya, sebetulnya Pak Ipong ini cukup berhasil di dalam mengelola pemerintahan dan kemudian pembangunan cukup lancar dan bahkan saya kira kalau kita berbicara prestasi beliau ini sebetulnya cukup berprestasi. Kalau namanya strategi itu kan memang bisa salah, bisa gimana gitu. Tetapi kalau dari sisi kelayakan berdasarkan track record pemerintahannya, kepemimpinannya, maka layak. Karena kita mencatat beberapa program-program pembangunan cukup bagus. Yang pertama kita ingat ada umroh gratis. Yang kedua ada pembangunan pasar-pasar yang begitu banyak, misalkan Pasar Regi, Pasar Sumoroto, Pasar Pulung, Pasar Ngumpul. Itu semua dibangun pada waktu pemerintahan Pak Ipong. Jadi kalau kita hitung betul apa yang dibangun oleh Pak Ipong ini cukup banyak. Pasarnya kalau dihitung mungkin lebih dari 8 pasar dalam satu periode. Terus kemudian pembangunan jalan khususnya cukup lancar juga. Bagus, waktu itu jalan-jalan bagus. Program pembangunannya cukup berjalan dengan baik sehingga sebetulnya kalau ini beliau mau tampil lagi ya sebetulnya kalau menurut saya ini kapabilitasnya mumpuni. Ini dari sisi dari sisi prestasi. Saya kira itu yang terpenting. Jadi saya katakan layak karena memang berprestasi. Jadi itu. Nah, ini kan Pak Sugiri masih menjabat nah Pak ya. Kalau semuanya Pak Sugiri mencalonkan kembali pada pemilu tahun 2024 dan diadukan dengan Pak Ipong, itu nanti kemungkinan besar gimana nih Pak? Jadi begini, kalau misalkan di tahun 2024 di Pilkada Ponorogo ada 2 calon yaitu incumbent Pak Sugiri Cancoko misalkan melawan Pak Ipong Mukrisoni ya, mantan bupati periode yang lalu. Saya kira nanti kalau keduanya diadu di dalam tahun di Pilkada 2024 nanti yang perlu dianalisa dulu adalah terkait dengan perilaku pemilih, perilaku masyarakat terkait ekspektasinya terhadap program kerja di masing-masing kedua belah pihak. Pada intinya yang harus kita catat bahwa masing-masing pihak ini kan di tahun 2024 nanti kan beliau sudah sama-sama menjabat nih. Maka nanti masyarakat akan lebih memilih calon yang dianggap paling berprestasi di antara keduanya. Ya tergantung juga nanti prestasinya seperti apa, ini tergantung masyarakat juga ya. Jadi nggak bisa kita menganalisa bahwa ini lebih prestasi atau ini yang lebih, nggak bisa. Masyarakat luas yang akan menentukan. Ketika keduanya
ini diadu, maka masyarakat akan lebih mempunyai pertimbangan untuk melakukan memperbandingkan prestasi di kedua belah pihak. Jadi nanti isu-isu negatif menjadi berkurang karena orang akan menilai kebaikan masing-masing, prestasi masing-masing. Oleh karena itu nanti kalau kita simpulkan arahnya kemana, ya kita hitung dulu program kerjanya seperti apa. Ya, yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah yang mesti harus dihitung juga adalah program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik itu Pak Giri maupun Pak Ipong. Programnya nanti seperti apa? Ini mesti menjadi pertimbangan daripada masyarakat, di samping nanti sudah barang tentu mengatur strategi pertandingan, strategi perang, strategi permainan. Saya kira itu yang sangat menentukan. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan tentang program kerja juga. Kalau sekarang kan periode sekarang program kerjanya kan juga sampai ke desa-desa tuh Pak. Nah, kalau untuk menurut Bapak gimana nih program kerja yang sekarang sama program kerja yang periode kemarin? Kalau melihat tren ya, melihat perkembangan, saya punya prediksi bahwa dari sisi prestasi Pak Ipong akan lebih relatif berprestasi. Situasi ini didukung oleh situasi anggaran yang masih belum ada COVID ya dulu. Ada COVID. Nah sekarang periodenya Pak Giri ini kan ada pandemi. Sudah barang tentu program pemerintah, program-program pembangunan akan lebih baik di zaman Pak Ipong. Bisa kita lihat pada waktu itu pembangunan jalan pada zaman Pak Ipong ini sudah hampir tuntas, 80% selesai. Terus yang kedua adalah ada misalkan program-program terkait sosial kemasyarakatan. Pada waktu itu Pak Ipong juga sudah mengawali, yaitu program terkait pemberian dana operasional RT. Memang jumlahnya masih 2.500.000. Ini awal daripada titik awal pemberian dana RT ini dilakukan pada zaman Pak Ipong. Terkait pembangunan pasar, saya kira Pak Ipong cukup menonjol pada waktu itu. Ada sekitar 10 pasar ya pada waktu itu yang bisa dibangun, pasar Legi yang begitu megah. Terus kemudian pasar Kauman, Pulung, Ngumpul, Sambit, Sawo, dan seterusnya. Sekitar 10 pasar ini bisa dibangun dalam satu periode jabatan. Ini menurut saya adalah sebuah prestasi yang cukup luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan program kerja yang sekarang, memang Pak Giri ini ada program yang cukup menarik, yaitu penataan kota di Jalan Soekarno-Hatta dan seterusnya. Tetapi sebetulnya esensi pembangunan daerah kota sama pembangunan daerah kabupaten itu harusnya berbeda. Kalau seperti Kota Madiun, ya memang fokusnya harusnya memang pembenahan kota. Tetapi kalau seperti Ponorogo ini daerah kabupaten, ya fokusnya harus lebih mengutamakan pembangunan terkait sarana prasarana jalan, baik itu antar kecamatan, terus kemudian antar desa. Kalau kita lihat sampai pada hari ini, maka sebetulnya pembangunan jalan di zaman Pak Giri ini masih sangat minim. Dan sekarang terjadi banyak kerusakan di jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Misalkan Pulung Pudak itu sudah sangat parah rusaknya. Dan di jalan antar desa dan seterusnya sangat parah. Oleh karena itu sebetulnya ini tantangan dari pemerintah yang sekarang ini bisa menyelesaikan nggak program-program pembangunan sarana prasarana jalan ini, karena ini merupakan prioritas utama sebetulnya di dalam rangka untuk melakukan program pembangunan yang terkait dengan penataan jalan dan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, kira-kira kalau semuanya dua pihak ini nanti dipertemukan di pemilu di 2024 dengan prestasi yang mereka miliki, prediksi dari Bapak gimana nih? Kalau tahun 2024 itu jagonya cuma 2, antara Pak Giri dan Pak Ipong diadu kembali head to head, maka sebetulnya dari sisi kemungkinannya, teori kemungkinannya adalah ini pertarungannya akan sebetulnya cukup rame, tetapi saya kira Pak Ipong akan punya peluang lebih besar untuk menang, Nah, gitu. Jadi kenapa demikian? Karena catatan program kerjanya, program bangunnya bagus. Tapi kalau
kalau Pak Giri saya kira dengan kondisi keuangan daerah, keuangan nasional yang seperti ini, saya kira kok ya kita belum bisa memprediksi arahnya akhirnya. Cuman kalau kita berbicara anggaran, maka sebetulnya saya yakin prestasinya akan relatif lebih cemerlang, saya kira itu ya. Tapi silahkan aja orang lain boleh punya pendapat yang berbeda saya kira, karena masing-masing orang punya analisis, punya prediksi yang bermacam-macam. Silahkan, ini adalah buah pandangan. Jadi sebuah pandangan, mungkin orang lain bisa berbeda, kuat yang ini, kuat yang ini. Tapi kalau saya hitung nanti akan kuat Pak Ipong untuk di Pilkada 2004 seandainya akan terjadi head to head antara Pak Giri dan Pak Ipong. Karena nanti yang akan dihadapi Pak Giri ini cukup rumit menurut saya. Yang pertama adalah masa jabatannya mungkin cuma 4 tahun ya kalau lihat jadwal pemilu. Yang kedua situasi anggaran pembangunannya juga beda sama zaman dulu. Terus yang ketiga adalah sulit juga ketika orang menjabat ini menjaga keseimbangan kelompok-kelompok kepentingan stakeholder yang awalnya mendukung. Ketika pemerintahan atau ketika bupati tidak bisa mengakomodir stakeholder kepentingan kelompok yang mendukung, maka pada akhirnya dia akan berbalik arah mendukung lawannya sebelah. Itu teorinya begitu. Itu teori pilihan ya. Jadi itu biasa. Jadi ini memang tantangan ya. Oleh karena itu ini baru prediksi ya. Kalau prediksi saya, kalau diadu kembali head to head, maka Pak Ipong mempunyai peluang menangnya lebih besar. Cuman semuanya tergantung, karena namanya pilihan itu sebetulnya ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek takdir, ini mesti harus kita nggak tahu. Yang kedua adalah aspek ikhtiar. Takdir itu penentu menang dan kalah, kalau ikhtiar ini adalah penentu bahwa perjalanan ini akan terjadi seperti apa. Jadi mesti harus kita bedakan. Boleh siapa saja untuk berpendapat, cuman kalau saya secara analisis kalau dua-duanya akan diadu di tahun 2024, saya kok punya feeling, punya analisa bahwa nanti Pak Ipong kalau melawan Pak Giri akan memenangkan pertarungan di tahun 2024. Saya kira itu, silahkan aja nanti saudara punya pandangan lain juga boleh, masyarakat punya pandangan juga boleh, yang lain silahkan. Bisa saja ini prediksi awal. Nah, nanti setelah berjalan nanti kita bincang-bincang lagi bagaimana depannya. Pada intinya saya punya pandangan yang seperti itu. Baik Pak, mohon maaf ini kita terkendala dengan waktu. Mungkin ngobrol-ngobrolnya kita lanjutkan di podcast yang akan datang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyanto yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini.